Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mepji Istira dengan NIM 2022-14011 jurusan S1 Teknik Tenaga Listrik. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Jadi yang pertama yaitu soalnya, apa potensi dan tantangan utama dalam implementasi smart grid PLN berdasarkan elemen-elemen seperti smart power plant, smart transmission, smart distribution, dan smart control system. Nah, menurut jawaban dari saya, potensi dan tantangan implementasi smart grid PLN, yang pertama tuh potensinya smart power plant itu adalah dia itu efisiensi, operasional, integrasi, dan energi terbarukan. Terus pada smart transmission, dia adalah deteksi gangguan cepat, optimasi aliran daya. Ketiga, smart distribution, dia itu dapat mengurangkan losses. Dia juga bisa untuk mengendalikan dengan jarak jauh. Terus ada smart control system, dia bisa memonitoring secara real time dan respon secara otomatis. Nah, tantangannya pada yang di atas tadi, yang pertama itu ada infrastruktur digital belum merata, yang kedua investasi awal mahal, integrasi dengan sistem lama, dan kebutuhan SDM dan keamanan cyber. Pada soal nomor 2, bagaimana peran kecerdasan buatan AI dapat diterapkan secara efektif dalam masing-masing elemen tersebut? Nah, jawaban dari saya, peran AI dalam elemen smart grid, yang pertama pada smart power plant, di situ AI-nya dia bisa untuk memprediksi pada beban dan mengoptimasi pembangkitan. Terus pada smart transmission-nya, dia sebagai deteksi gangguan dan peramalan beban real time. Pada smart distribution, yang dimana dia sebagai manajemen distribusi beban, dia bisa juga untuk mendeteksi kehilangan daya. Yang terakhir ada smart control system, pengambilan keputusan otomatis berbasis data historis. Terus pada nomor 3, pilih satu dari elemen smart grid, misalnya smart transmission, dan jelaskan. Yang poin A yaitu masalah utama yang bisa ditangani dengan AI, yang B jenis AI atau algoritma yang sesuai, C modal implementasi AI yang Anda usulkan, skema, diagram, atau sistem pendukung. Nah, jawabannya yang pertama pada fokus smart transmission, masalah utamanya pada deteksi gangguan atau fault lambat dan kurang akurat. Kalau pada poin B jenis AI yang sesuai, maksudnya itu adalah dia harus kita memakai jenis AI yang sesuai, contohnya pada machine learning atau SVM, random forest, yang kedua deep learning, atau CNN untuk citra thermal kabel atau transmisi. Kalau pada poin C, model implementasi, dia itu datanya real time dan arus tegangan suhu diproses oleh model AI atau deteksi dini gangguan. Terus pada nomor 4, apa kritik atau tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan AI di sektor tenaga listrikan Indonesia, khususnya oleh PLN? Tantangan AI di PLN pada Indonesia, yang pertama itu biasanya data operasional tidak berstandar, terus keterbatasan SDM yang paham AI dan kelistrikan. Terus pada poin yang ketiga yaitu tingginya biaya integrasi dan keamanan data. Terus yang terakhir itu resistensi terhadap perubahan dari sistem manual. Nah, pada soal nomor 5, yang dimana berikan rekomendasi atau saran implementasi sistem berbasis AI yang dapat meningkatkan keandalan dan efisiensi layanan ketenaga listrikan di masa depan. Nah, rekomendasi implementasi sistem berbasis AI untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi layanan ketenaga listrikan di masa depan. Yang pertama menurut saya itu prediksi beban dan permintaan energi, yang dimana gunakan algoritma AI seperti neural network atau time series forecasting untuk memprediksi beban listrik secara real time dan jangka panjang. Ini membantu operator untuk merencanakan pembangkitan secara optimal untuk menghindari kelebihan atau kekurangan daya. Yang kedua yaitu deteksi dan diagnosa gangguan otomatis, yang dimana implementasikan AI pada jaringan transmisi dan distribusi untuk mendeteksi gangguan fault detection secara cepat dan akurat, serta mengidentifikasikan penyebab melalui data sensor dan histori. Yang ketiga, pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance, yang dimana menggunakan si AI ini menganalisis data dari peralatan, misalnya suhu, getaran, arus, untuk memprediksi kapan suatu komponen akan rusak, sehingga pemeliharaan bisa dilakukan sebelum terjadi kegagalan. Terus yang keempat,
yaitu optimasi operasi pembangkit, yang dimana menggunakan AI untuk mengatur kombinasi pembangkit unit komitmen secara efisien, mempertimbangkan biaya operasional, emisi, dan permintaan real time. Terus pada poin kelima, yang dimana integrasi energi terbarukan, di mana AI membantu mengelola variabilitas dari energi terbarukan seperti PLTS atau PLTB dengan memprediksi output berdasarkan cuaca dan mengatur sistem cadangan atau penyimpanan energi. Terus yang terakhir yaitu pada pusat kontrol berbasis AI, yang dimana kita membangun sistem pusat kendali nasional berbasis AI untuk memantau, menganalisis, dan mengontrol jaringan listrik secara otomatis dan terintegrasi, sehingga respon terhadap kondisi darurat bisa lebih cepat. Nah, kesimpulannya yaitu dengan penerapan sistem AI yang tepat, PLN dapat meningkatkan keadilan sistem, juga bisa untuk mengurangi biaya operasional dan mempercepat respon terhadap gangguan dan mendorong transformasi menuju sistem kelistrikan yang cerdas dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.